Al-Huda TV, saluran ayat suci Al-Quran dan kajian Islam. Sebutkan kepada saya tempat yang lebih mendatangkan ketenangan dari tempat selain dari tempat ini. Tidak akan kita dapatkan ketenangan dari tempat duduk, tempat ngobrol, kecuali di tempat majelis ilmu yang seperti ini. Sebutkan, tidak akan kita dapatkan. Kita tidak akan dapatkan ketenangan dari tempat majelis yang membicarakan tentang masalah dunia saja. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan ketika duduk-duduk membagi hasil untung. Juga tidak. Kita tidak akan bisa dapat ketenangan dengan berbicara hampa saja. Tidak. Ketenangan hanya ada di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Wa dzakarallahu fi man 'inda, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Anda selalu kepada makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Gunanya bukan untuk akhirat dan bukan juga untuk dunia. Tapi gunanya antara dunia dan akhirat. Ketika ruh Anda telah berpisah dari jasad dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mengangkat ruh. Kemudian penduduk langit akan bertanya, "Wahai malaikat, ruh siapa ini?" Maka disebut ruh si fulan bin fulan. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan nama Anda, maka malaikat akan mengatakan nama yang tidak asing di telinga kami. Angkatlah. Biarkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika asing, bayangkan nama yang tidak pernah terdengar di pintu langit, kemudian tiba-tiba datang ingin meminta ketokan pintu untuk dibuka, maka Allah tidak akan izinkan. Nama asing, kami tidak mengenalnya, tidak kami izinkan. Sama halnya ketika Anda menghadapi sebuah pemimpin, pejabat, kalau Anda tidak dikenal, jangan harap untuk bisa masuk. Kan, tapi ketika Allah mengenal Anda, orang-orang satpam dan semacamnya yang penjaga pintu mengenal Anda, maka Anda akan lulus. Wa dzakarallahu fi man 'inda. Apa peduli kita tidak disebut oleh penduduk dunia jika seandainya cukup Allah telah menyebut kita penduduk langit. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wali dari wali Allah. Nama dia tidak tahu, tidak dikenal di kehidupan dunia, kan tapi namanya masyhur, terkenal di langit. Wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir dari hadis ini, "Waman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya tidak mencukupi untuk memasukkannya ke surga, maka tidak akan bisa tersambungkan dengan nasab orang tuanya. Itulah perkataan Rasulullah SAW kepada Fatimah. "Wahai Fatimah, beramallah engkau. Sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari bahayanya hari kiamat. Beramallah. Wahai keluarga Bani Hashim, beramallah kalian. Sungguhnya saya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab yang." Itu nasab. Semulia-mulia nasab adalah nasab Rasulullah SAW. Tidak bisa menyelamatkan Fatimah anaknya sendiri. Bagaimana dengan nasab yang lain? Itu di akhirat. Dan juga begitu juga di dunia. Sesungguhnya nasab di dalam Islam tidak ada. Di dalam masalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Dan itu berlaku di kalangan kaum muslimin. Sesungguhnya pembesar-pembesar salaf pada zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang dari kalangan tidak terkenal. Bukanlah dari kalangan bangsawan. Akan tetapi dari apa mereka bisa menjadi pemimpin dunia, pemimpin umat, imam, orang-orang yang bertakwa dengan ilmu dan din. Diriwayatkan oleh Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, di sini disebutkan oleh Tirmidzi,
Dia mengatakan, suatu hari saya datang kepada Abdul Malik bin Marwan. Siapa itu Abdul Malik bin Marwan? Khalifah Bani Umayyah. Kemudian berkata Khalifah, wahai Zuhri, engkau datang dari mana? Maka Zuhri berkata, aku datang dari Makkah. Kemudian berkata Abdul Malik bin Marwan, siapa yang engkau tinggalkan menjadi pemimpin di Makkah? Maka aku berkata, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah di Makkah. Berkata Abdul Malik bin Marwan, apakah dia dari orang Arab atau dia dari budak? Dari budak. Maksudnya orang tuanya dari budak. Tidak. Apa kata Zuhri? Dia dari budak. Dari keturunan budak. Berkata Abdul Malik, dengan apa dia bisa memimpin mereka? Maka aku berkata, kata Zuhri, biddiyanati war riwayah, dengan agama dan riwayat hadis. Berkata Abdul Malik bin Marwan, inna ahlad diyanati war riwayah la yanbaghi an yasulu. Sungguhnya orang-orang yang memanggul agama dan membawa hadis riwayat, membawa ilmu adalah orang yang sangat pantas untuk menjadi pemimpin. Apa kata Abdul Malik? Wahai Zuhri, siapa pula yang memimpin Yaman? Maka berkata Zuhri, Tawus bin Kaisan. Dengan apa dia memimpinnya? Maka dijawab oleh Zuhri, dengan apa yang dipimpin oleh Atha bin Abi Rabah di Makkah. Apakah dia dari Arab atau dari Mawali? Maka dijawab oleh Zuhri, dia dari Mawali, dari budak. Kemudian berkata Abdul Malik bin Marwan, siapa pula yang memimpin Mesir? Maka aku berkata, yang memimpinnya adalah Yazid bin Abi Habib. Yazid ibn Abi Habib. Kemudian Abdul Malik berkata, apakah dia dari kalangan Arab atau dia dari Mawali, dari budak-budak? Maka dia berkata, tidak, dia dari budak. Dan siapa pula yang memimpin penduduk Syam? Maka dijawab oleh Zuhri, Makhul. Makhul. Kata Abdul Malik, apakah dia dari Arab atau dia dari Mawali? Maka dijawab oleh Zuhri, tidak wahai Amirul Mukminin, dia dari Mawali. Kemudian ditanya pula oleh Abdul Malik, dari Mawali apa? Dari budak apa? Dia mengatakan budak dari orang Egypt yang dibebaskan oleh seorang wanita dari Bani Hudzail. Siapa pula yang memimpin Ahlul Jazirah? Ahlul Jazirah itu ada di pertepian Arab. Aku berkata Maimun bin Mihran. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dia jawab dari Mawali. Kemudian dia mengatakan, siapa pula yang memimpin Khurasan? Dia hitung semua kota-kotanya, kota-kota yang dia membawahinya. Siapa pula yang memimpin Khurasan? Maka Zuhri berkata, yang memimpinnya adalah Ad-Dhahhak bin Muzahim. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dari Mawali. Dari Arab atau Mawali? Dia jawab dari Mawali. Dia bilang, siapa pula yang memimpin Basrah? Maka Zuhri berkata Hasan al-Basri. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dijawab dari Mawali, dari budak. Siapa pula yang memimpin orang Kufah? Maka dia menjawab Ibrahim an-Nakhai. Apa kata Zuhri? Maka saya takut kemurkaan sang khalifah. Saya jawab, kalau seandainya dari Mawali, maka saya jawab dia dari Arab, yaitu Ibrahim an-Nakhai. Dicari, dia pilih, dia usahakan dapat selevel-level ulama besar di Kufah. Dia dapatkan seorang Arab bernama Ibrahim an-Nakhai. Berkata Abdul Malik,
bin Marwan, ya Zuhri, apakah dia dari Arab atau dari Mawali? Apa kata Zuhri? Tidak ya Amirul Mukminin, kalau ini dia dari Arab. Apa kata Abdul Malik? Demi Allah celaka engkau wahai Zuhri, sekarang baru engkau lepaskan napas saya. Wallahi demi Allah, sesungguhnya mereka itu akan memimpin Arab sampai tidak ada lagi yang bisa berkhutbah di mimbar kecuali dari kalangan mereka. Apa kata Zuhri? Ya Amirul Mukminin, idza huwa amrullah wa dinu man hafizahu sadah wa man dayya'ahu saqa. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya perkara ini adalah perkara din. Barang siapa yang menjaganya, dia akan memimpin. Dan barang siapa yang melalaikannya, maka dia akan hilang. Maka itu yang dijawab semuanya dari Mawali. Bayangkan. Orang-orang yang ayahnya dari budak. Kan tapi dengan apa dia memimpin? Makhul, Atta, Maimun bin Mihran, Hasan al-Basri. Dan yang lainnya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasbuh. Wallahu ta'ala a'lam.